Nurdin Halid mengatakan pemilihan ketua umum akan ditentukan dalam munaslup, namun tanpa munaslup ketua umum dapat dikukuhkan secara aklamasi. Bagaimana sih sistem pemilihan ketua partai politik di Indonesia? Pemilihan ketua partai politik di Indonesia biasanya ditentukan oleh internal partai politik. Salah satu sistem yang digunakan yaitu sistem aklamasi. Apa itu sistem aklamasi? Aklamasi adalah cara pengambilan keputusan dengan meniadakan pemilihan seseorang lewat suara terbanyak atau voting. Pada dasarnya pemakaian aklamasi secara umum sering dipergunakan pada lembaga pemerintah. Seperti contohnya, pemilihan ketua partai politik. Namun metode ini juga diterapkan. Berbagai lembaga swasta atau organisasi menerapkannya dalam mencapai kesepakatan bersama. Syarat-syarat aklamasi. Untuk menjalankan aklamasi harus melalui persyaratan-persyaratan khusus dan umum yang telah ditentukan. 1. Terdapat satu calon utama yang bakalan jadi pemimpin. Syarat pertama, sebelum proses terjadinya aklamasi adalah terdapatnya satu calon tunggal, seperti calon tunggal pemimpin partai politik atau suatu organisasi. Namun demikian tidak ada paksaan bagi para peserta yang lain untuk mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Akan tetapi semuanya secara sukarela mendukung satu calon utama satu-satunya, tersebut secara lisan. Seperti pada pemilihan ketua partai politik Golkar, mereka menggunakan sistem aklamasi yang mana calonnya hanya satu orang. 2. Hanya satu calon pemimpin yang memenuhi syarat. Syarat aklamasi kedua adalah hanya ada satu calon tunggal yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Misalkan dalam pemilihan calon pemimpin organisasi politik, sehingga calon tunggal ini tidak memiliki saingan. Berikut ini sejumlah contoh aklamasi yang pernah terjadi di Indonesia pada bidang politik. Antara lain, Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara aklamasi mengumumkan menyetujui Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB pada periode selanjutnya. Hal tersebut atas dasar kiprah kepemimpinan Muhaimin Iskandar yang mampu mengangkat nama besar PKB di masyarakat, seperti berbagai pemilihan legislatif dan kepala daerah. Mampu dimenangkannya dengan sangat baik. Identifikasi masalah. Contoh kasus yang diangkat berupa pemilihan ketum parpol secara aklamasi. Dalam konteks kebijakan permasalahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum pada pasal 177 yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik, termasuk ketua, harus sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga partai politik. Undang-undang ini menekankan bahwa partai politik harus mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyusunan struktur dan kepemimpinan partai. Untuk kebijakan kelas yang kami berikan, salah satunya yaitu membuat mekanisme pemilihan yang lebih demokratis, di mana partai politik sebaiknya menerapkan mekanisme pemilihan yang memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk mengajukan calon dan memilih secara langsung. Untuk yang kedua, yaitu transparansi proses nominasi. Proses penentuan calon harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua anggota partai harus memiliki akses informasi yang sama tentang calon yang diajukan. Dan terakhir, edukasi politik bagi anggota partai. Anggota partai perlu diberikan edukasi politik yang memadai agar mereka dapat memahami pentingnya demokrasi dalam partai dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk tindak lanjutan yang kami pilih pada kasus ini yaitu melakukan penyesuaian prosedur pemilihan, di mana seharusnya dirumuskan prosedur yang lebih jelas serta transparan untuk proses aklamasi, termasuk kriteria kandidat dan tahapan pemilihan.